Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-374. Video ini akan menjelaskan metode survei, hari survei, dan jumlah surveyor, serta jenis survei. Dengan ditetapkannya keputusan Dirjen Yankes nomor 3991 tahun 2022 tentang juknis survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG, ada hal baru yang perlu kita ketahui, pahami, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan akreditasi. Kita bahas yang pertama, metode survei, hari survei, dan jumlah survei. Metode survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, dan UTD dilakukan dengan dua metode, yaitu metode luring atau full offline atau metode hibrid online dan offline. Sedangkan untuk TPMD dan TPMDG, yaitu tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi, dilakukan dengan metode daring atau full online. Jadi ada perbedaan, sobat sehat. Untuk survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang dilakukan dengan metode hibrid apabila terdapat kendala jaringan atau lokasi yang tidak memungkinkan dilakukan survei secara hibrid yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat, maka kegiatan survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, dan UTD dilaksanakan secara luring. Adapun tata cara pelaksanaan survei yaitu pertama yang hibrid. Hari pertama dilakukan secara daring untuk kegiatan presentasi kepala puskesmas, kepala klinik, kepala labkes, dan kepala UTD maupun telusur dokumen. Kemudian hari kedua dilakukan survei secara luring dengan kunjungan lapangan untuk kegiatan telusur fasilitas dan pelayanan di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan UTD. Wawancara petugas, simulasi, dan kegiatan lain. Ini tata cara pelaksanaan survei yang hibrid. Kemudian tata cara pelaksanaan survei yang full luring. Di sini melakukan kunjungan lapangan dengan kegiatan yang meliputi presentasi kepala puskesmas, presentasi kepala klinik, presentasi kepala laboratorium kesehatan, dan presentasi kepala UTD. Lalu dilakukan telusur dokumen, telusur fasilitas, wawancara petugas, simulasi, dan kegiatan lain di puskesmas, klinik, labkes, dan UTD. Sedangkan tata cara pelaksanaan survei yang full daring yang dilakukan melalui offline dengan kegiatan yang meliputi presentasi TPMD dan TPMDG, lalu telusur dokumen, telusur fasilitas, wawancara, simulasi, dan kegiatan lain di TPMD atau TPMDG. Jumlah surveyor dan hari survei di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat pada tabel 2.1 jumlah surveyor dan hari survei efektif. Berdasarkan tabel 2.1 maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, jumlah surveyor untuk puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG adalah 2 surveyor. Kemudian yang kedua, jumlah hari survei efektif. Untuk puskesmas, pelaksanaan survei luring adalah 3 hari. Dan survei hibrid adalah 1 hari daring
dan 2 hari luring. Jumlah hari survei untuk klinik. Pelaksanaan survei adalah hibrid dengan 1 hari daring dan 1 hari luring. Untuk laboratorium kesehatan Pratama, pelaksanaan survei luring adalah 2 hari dan survei hibrid adalah 1 hari daring dan 1 hari luring. Untuk laboratorium kesehatan utama, pelaksanaan survei luring adalah 3 hari dan survei hibrid adalah 1 hari daring dan 2 hari luring. Adapun pelaksanaan survei UTD, untuk UTD Pratama dan Madya, pelaksanaan survei luring adalah 2 hari dan survei hibrid adalah 1 hari daring dan 1 hari luring. Untuk UTD Utama, pelaksanaan survei luring adalah 3 hari dan survei hibrid meliputi 1 hari daring dan 2 hari luring. Sedangkan survei untuk TPMD dan TPMDG, pelaksanaan surveinya adalah daring dengan 1 hari daring. Dalam rangka efisiensi biaya survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG, maka penugasan surveyor dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, akses ke lokasi survei, ketersediaan surveyor dengan menghindari konflik of interest. Yang kedua yang akan kita bahas adalah jenis survei. Ada 3 jenis survei, yaitu survei perdana, survei ulang atau reakreditasi, dan survei remedial. Sekarang kita akan bahas survei perdana. Survei perdana adalah survei akreditasi yang dilakukan pada puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang belum pernah mengajukan survei akreditasi. Adapun survei ulang atau reakreditasi adalah survei yang dilakukan oleh puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang telah habis masa berlaku status akreditasinya. Survei ulang juga dilakukan pada saat puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang sudah memperoleh status akreditasi ingin menaikkan status akreditasinya dengan persyaratan dilakukan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan setelah status akreditasi diterima yang dilakukan pada bab-bab tertentu dengan ketentuan belum mencapai status paripurna. Capaian yang kurang dari 80%, namun di atas 60%, dan dilakukan oleh surveyor yang sama. Kemudian survei ulang yang dilakukan pada saat puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang sudah memperoleh status akreditasi namun banding atas status akreditasi tersebut. Dengan ketentuan, pengajuan banding dilakukan 14 hari kerja setelah penetapan kelulusan dengan disertai justifikasi atau alasan melakukan banding. Kedua, pengajuan banding puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG ditujukan kepada Dirjen, ditembuskan kepada LPA. Dirjen membuat surat pemberitahuan kepada Ketua LPA untuk melaksanakan survei ulang. Survei dilakukan pada seluruh bab. Selanjutnya, survei remedial. Survei remedial adalah survei yang dilakukan pada puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan setelah dinyatakan tidak lulus atau tidak terakreditasi. Survei remedial dilakukan pada bab-bab tertentu yang belum mencapai batas kelulusan dan dilakukan oleh surveyor yang sama. Demikianlah Sobat Sehat, di video 374 ini kita telah membahas tentang
metode survei, hari survei, dan jumlah surveyor, serta jenis survei. Nah, kita akan bertemu pada video 375 yang akan membahas tentang pelaksanaan survei, penundaan survei, penghentian survei, perubahan dan pencabutan sertifikat status akreditasi, pencatutan status akreditasi. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.